Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua hari ini? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Pak, baik. Ya, baik. Sebelum saya masuk ke materi, sekedar penyampaian bahwa untuk hari ini saya bawakan sesi kedua. Saya lanjut saja dari Ibu Sri tadi yang sesi pertama. Sekedar informasi bahwa program ini kerjasama antara dunia industri dengan universitas. Jadi kami berkolaborasi dalam satu program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan. Tapi sebelum saya lanjut, suara saya terdengar bagus ya? Jelas, Pak. Oke. Bagus. Oke, baik. Sebentar, kalau sisi saya, silakan misalnya kalau ada langsung mau ditanyakan, langsung aja ya, langsung aja bertanya supaya kita dua arah, ditanya tidak sekedar saya hanya menjelaskan. Jadi kita sharing pengalaman. Jadi saya bawakan sesi ini lebih kepada pengalaman saya di dunia industri. Itu versi saya. Tadi yang Ibu bawakan itu, Ibu Sri, dari universitas itu secara akademisnya. Jadi dari segi industrinya itu saya akan masuk untuk memberikan tambahan. Oke, saya share dulu. Materinya kelihatan ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi ini masih sama tadi, materinya masih sama, yaitu membahas tentang e-commerce. Ini pertemuan pertama. Ini akan diadakan selama 8 minggu, 16 kali pertemuan. Jadi kebetulan hari ini materinya e-commerce. Jadi saya lanjut dari sesi pertama tadi. Nah, ini profil saya, sekedar kita kenalan. Jadi kalau saya lihat tadi ada beberapa dari universitas bergabung di kelas 1 ini, PD1 ini, dari Unsulbar, Pajajaran, Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Halulio, Universitas Cokroaminoto, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan Institut Bisnis dan Informatika, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin. Ada enggak yang terlewatkan yang saya sebut? Hadir semua ya, yang saya sebut tadi? Oke, saya lanjut. Jadi ini profil saya. Nama saya Sofyan. Alamat saya Jalan Tun Abdul Razak 1, BTN Paupau, Goa, masih di Sulsel. Kemudian jabatan terakhir saya sebagai CEO PT UI Manajemen Internasional yang berkolaborasi sekarang dengan Unsulbar. Kemudian pendidikan terakhir saya S1 di Universitas Hasanuddin. Pengalaman kerja saya itu beberapa saya manage hotel di Indonesia, salah satunya Wisprime Hotel dan hotel wisata, dan ada hotel coklat, Grand Selino. Jadi ini sebagian saja yang saya munculkan. Kemudian pengalaman organisasi saya aktif di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Sulsel dengan Makassar, kemudian IHGMA, Perkumpulan General Manager Hotel Indonesia. Itu sepintar tentang saya. Baik, saya lanjut saja ke materi pertemuan pertama. Jadi ini ada beberapa poin yang akan kita sama-sama sharing hari ini. Yang pertama, definisi e-commerce, kemudian model bisnis e-commerce, kemudian sejarah perkembangannya di Indonesia, kemudian bagaimana peranan e-commerce dalam entrepreneurship atau kewirausahaan, kemudian sistem transaksi e-commerce. Mungkin di pertemuan pertama tadi sudah dijelaskan sama Ibu Sri, sebagian besar dari apa yang sudah dipaparkan, yang saya paparkan pada hari ini. Baik, saya lanjut. Ini definisinya. Jadi saya mengambil saja sebagian untuk melengkapi tadi penjelasan dari Ibu Sri bahwa
secara garis besar itu pengertian dari e-commerce sendiri itu sebenarnya banyak, dari beberapa ahli sudah memberikan pendapatnya terkait dengan e-commerce itu. Salah satunya dari organisasi OECD yang berkantor di Paris memberikan pendapatnya bahwa e-commerce itu penjualan atau pembelian baik barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer bermetode spesifik dan dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Kemudian pembayaran dan untuk transaksinya itu dilakukan secara online. Nah, ini poinnya, dilakukan secara online. Kalau menarik kesimpulan dari definisi ini, sebenarnya simpel saja, perdagangan yang dilakukan secara online, itulah e-commerce. Ya, mungkin sampai di sini mungkin bisa ditangkap. Saya lanjut. Nah, ini saya langsung saja ke infografisnya mungkin supaya lebih jelas. Jadi di sini pointer saya kelihatan ya. Bisa dikasih informasi? Iya, Pak. Ya, Kelihatan. Iya Pak, kelihatan. ya kelihatan ya. Dikoreksi aja kalau ada yang tidak jelas atau gimana, diinfo aja, langsung aja kita sharing sama-sama. Jadi infografis ini saya mau memperlihatkan bahwa di e-commerce itu sebenarnya ada dua macam. E-commerce itu di sini, lihat pointer saya, di sini poinnya, e-commerce dalam hal bidang produk. Jadi ada dua tadi, itu produk dan jasa. Nah, saya mau coba gambarkan infografisnya itu dari segi bidang produk dulu, ya. Mungkin dari adik-adik mahasiswa sudah biasa memesan lewat online, marketplace yang sudah banyak pilihannya. Namun alur dari transaksinya itu mungkin secara spesifik masih ada yang belum sempat mengetahuinya. Nah, lewat sesi ini saya coba jelaskan secara detail alur transaksi e-commerce itu seperti apa sih. Jadi di sini saya lingkari bahwa e-commerce itu perdagangannya secara elektronik, itulah yang dimaksud dengan e-commerce. Ini poinnya sebenarnya. Kalau konvensionalnya itu pasar-pasar umum, kayak pasar tradisional itu kita belanja ke sana itu paling kita hanya head to head dengan penjual dan pembeli dan transaksi selesai. Seperti itu. Itu bedanya dengan e-commerce karena ada online, ada transaksi online di dalamnya. Baik, kita masuk ke infografis yang saya gambarkan ini. Lihat, ini ada poin 1. Jadi berawal dari konsumen memesan produk melalui e-commerce. E-commerce itu platform marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, OLX, dan lain-lain. Itu yang dikatakan marketplace. Inilah tempatnya orang berdagang. Jadi sebelum saya belanja ke sini, harus ada toko juga yang mendaftar sebagai seller di sini, sebagai penjual untuk mau menjual barangnya. Saya kasih contoh, misalnya di sini ini UMKM, ini unit usaha mikro kecil menengah. Jadi itu bisa saja perorangan yang membuat satu usaha kemudian mendaftar di salah satu platform di sini. Jadi dia bisa dikatakan sebagai seller, jadi penjual, begitu. Nah, untuk saya bisa ketemu dengan seller ini, saya juga harus terdaftar di akun ini. Ini alurnya. Jadi saya harus mendaftar dulu sebagai salah satu buyer, pembeli, ya. Jadi, sorry. Ya, untuk bisa saya transaksi di sini, saya harus terdaftar sebagai buyer. Nah, setelah saya mendaftar di sini, saya pasti akan mencari apa yang ingin saya beli. Saya kasih contoh, misalnya saya mau beli HP dengan harga 1 juta merek Samsung misalnya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan itu setelah saya terdaftar, saya login dan saya masuk ke search engine-nya, kemudian ada HP yang saya ingin beli, otomatis saya langsung, biasanya di platform itu disediakan keranjangnya, semacam keranjang, sama dengan kalau offline kita belanja di supermarket, kita bisa memilih berbagai macam kebutuhan sesuai dengan keinginan kita pada saat mau belanja. Nah, di sini begitu pun di marketplace ini. Jadi itu disiapkan beberapa
fasilitas untuk bisa berbelanja dari semua kebutuhan yang kita inginkan. Jadi tadi saya kasih contoh, saya mau beli HP 1 juta, setelah saya menyukai barang itu, saya bisa komunikasi langsung ke pemilik atau sellernya ini, penjualnya, pemilik barang itu. Setelah saya komunikasi, saya masukkan ke keranjang saya untuk mau belanja, itu belum ada transaksi kalau saya belum payment. Jadi langkah berikutnya yang harus saya lakukan setelah saya memilih barangnya itu, tadi HP, anggaplah 1 juta, saya mentransfer dana 1 juta, otomatis itu ke akun yang sudah disiapkan oleh platform marketplace ini. Jadi 1 juta tadi itu masuk di dana penampungan milik salah satu marketplace yang saya pilih tadi. Jadi 1 juta. Jadi dana itu tadi tidak langsung masuk ke UMKM ini, pemilik HP tadi, tidak langsung masuk. Jadi di sini ada bank mengkonfirmasi bahwa ada transfer masuk 1 juta atas nama saya ke produk toko A. Nah, dari situ pasti ada komunikasi ke sini. Jadi ada informasi ke toko A bahwa sudah ada masuk 1 juta, silakan diproses. Ya, jadi e-commerce memberikan konfirmasi ini, poin nomor 5. Kemudian setelah mendapatkan konfirmasi bahwa sudah dilunasi, nah pihak toko A tadi itu packing barangnya untuk dikirim ke saya nantinya. Jadi langkah selanjutnya yang mereka lakukan itu mereka packing. Dana tadi yang 1 juta itu belum masuk ke sini ya, belum masuk ke sini. Jadi mereka melakukan packingan, kemudian memilih salah satu ekspedisi yang sudah termasuk juga pada saat awal saya bertransaksi. Di situ banyak pilihan. Saya pilihnya misalnya JNE atau JNT dan lain sebagainya. Di situ ada di platform sudah disediakan. Jadi ini melakukan packingan dan pengiriman barang sesuai dengan instruksi yang sudah disiapkan di platform ini. Jadi ini tinggal autopilot ini transaksi. Jadi setelah pihak ekspedisi mengambil ini barang, kemudian mengirim ke saya, setelah beberapa hari misalnya sampai ke saya, nah ada informasi dari platform ini, di sini bisa kita tracing dia punya barang kita sudah sampai di mana. Dalam 2 hari atau 3 hari mungkin sudah tiba kalau misalnya pemesanan saya dari luar kota. Setelah itu ada informasi balik bahwa barang saya sudah diterima. Nah, sampai di sini uang tadi yang saya transfer itu belum masuk ke pemilik. Bila mana saya tidak proof bahwa saya sudah setuju dan menerima barang dengan baik. Jadi di sini safety-nya, sebenarnya safety-nya bahwa transaksi e-commerce itu sangat menjaga kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan saya komplain dengan apa yang saya beli, misalnya barangnya rusak sampai ke saya, itu saya bisa klaim, itu bisa saya komplain. Setelah saya barang terima, saya komplain misalnya barangnya rusak setelah tiba di saya. Kalau rusak berarti saya klik di salah satu menu di sini, mengembalikan barangnya ke pihak tokonya. Pihak tokonya juga itu tidak bisa apa-apa karena ini autopilot, dia punya transaksi. Setelah saya cancel mengirimkan barangnya kembali, dana ini tadi tidak bisa juga masuk ke saya, di sini juga dia tidak bisa masuk. Jadi nanti setelah barangnya tiba ke sini, kalau misalnya barangnya tadi saya kembalikan dalam waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam sesuai dengan kebijakan masing-masing platform ini akan kembali dananya ke saya. Jadi itu alur kalau kita komplain atau kita mengembalikan barangnya. Tapi kalau misalnya sesuai dengan yang kita pesan itu, di saat saya menerima barang dan menyetujui bahwa sudah sesuai dengan apa yang kita ingin harapkan, otomatis itu sudah sampai di sini sudah clear ya, clear. Nah, dari pihak e-commerce itu akan secara otomatis di sistem itu meminta bank untuk membuka aksesnya. Jadi dana tadi yang terpending di akun platform ini akan otomatis membuka aksesnya untuk ditransfer ke akun pemilik toko ini. Ya, seperti itu alur transaksi e-commerce-nya.
Jadi safety sangat dijaga di transaksi ini. Karena kapan tidak seperti itu, orang akan tidak berani berbelanja di e-commerce kalau pihak penjual atau pihak pembeli tidak ada garansi. Tidak ada garansi dalam konteks bila mana ada ketidakpuasan di salah satu buyer atau seller itu bisa menimbulkan citra buruk di e-commerce ini. Makanya e-commerce di era digital ini sangat laku karena kebutuhan dan alurnya itu sangat transparan saya pikir. Makanya banyak bermunculan pilihan-pilihan e-commerce yang menjadi media untuk bisa kita bertransaksi lewat online. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau kita sharing langsung aja. Ada mungkin yang pernah melakukan transaksi tidak seperti yang saya jelaskan tadi. Monggo, silakan kita sharing sama-sama. Sebelum saya lanjut. Dipaham ya penjelasan saya atau ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Saya yakin, ya silakan. Sebut nama ya supaya saya bisa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ulfiana dari Unsulbar. Iya. Jadi pertanyaan saya di sini Pak, misalnya pada saat kita retur atau pengembalian barang karena ada cacat atau rusak, jadi kita sebagai pembeli misalnya untuk proses pengembaliannya kita langsung ke misalnya JNT atau JNE Pak untuk kembalikan itu barang, atau kita bisa menghubungi pihak jasa pengiriman tersebut untuk datang mengambil barangnya Pak. Bagaimana sistemnya itu? Ya, makasih, pertanyaan yang sangat bagus, Ulfiana dari Unsulbar. Jadi khusus untuk returnya tadi, makanya saya sempat singgung tadi bila mana kan pada saat kita transaksi offline saja kita kadang komplain ke penjual bila mana itu tidak sesuai dengan harapan kita, apalagi ini apalagi ini online yang notabene kita hanya membeli satu barang tapi hanya berupa gambar tapi fisik kita tidak sentuh. Nah, potensi untuk bisa komplain itu sangat besar. Makanya platform yang ada di sini itu baik Shopee, baik Bukalapak atau OLX itu sangat care memberikan solusi yang bisa menjadi win-win solution bagi pemilik barang atau toko yang menawarkan barang, baik begitu dengan konsumennya atau bayarnya. Jadi khusus untuk returnya tadi, bila mana misalnya tadi itu saya infokan bahwa saya membeli HP dengan harga 1 juta merek Samsung, ternyata pada saat tiba di saya pecah layarnya, saya mau kembalikan. Nah, itu tadi di platform ini baik Shopee atau Bukalapak itu memang ada sebelum ditransfer dananya ini di situ ada pilihan. Jangan berani menerima di situ barang dengan langsung oke, karena ada dua pilihannya. Menerima barang dalam kondisi bagus atau mau mengembalikan, meretur kembali. Bila mana kita oke, berarti tidak ada jalan lagi kita mau retur. Jadi harus hati-hati di situ. Pada saat kita memilih barang kita mau kembalikan, di situ ada petunjuknya. Ada di platform ini sudah disiapkan. Silakan mengembalikan di jasa ekspedisi di bawah ini. Misalnya ada 3 pilihan, tergantung yang mana kita mau pilih. Pengembaliannya lewat mana? Mau Tiki atau JNE atau JNT, itu tinggal dipilih. Nah, pilihannya juga di bawah itu biasanya saya pernah alami beberapa platform ini ada dua cara yang dia berikan pilihan ke kita kalau mau mengembalikan. Kalau mau dijemput ke rumah oleh ekspedisi, biasanya kita yang nanggung biayanya. Tapi kalau kita mau mengantar ke ekspedisi ke kantornya, misalnya JNE, JNT atau Tiki, itu biasanya gratis. Tergantung dari, kalau mau cepat, ya itu tadi harus bayar, kita menanggung ongkosnya. Tapi kalau misalnya kita mau free of charge ininya, biasanya disuruh bawa ke
ke ekspedisi kantornya, ke kantornya. Nah, pada saat kita membawa itu, kita klaim di sini untuk pengembalian, langsung muncul kode resinya, kode pengembalian barangnya. Jadi kita hanya membawa kode resinya itu, semacam billingnya itu dibawa saja ke pihak JNE. Setelah kita bawa, otomatis dia memprosesnya. Langsung ada laporan masuk bahwa barang kita sementara proses pengembalian. Dana yang 1 juta tadi itu yang saya jelaskan yang awal saya transfer itu, belum ada yang bisa mengambil itu kalau ini tidak kelar. Jadi baik pihak pembeli atau pihak pemilik barang atau seller itu belum masuk dananya kalau ini tidak clear. Jadi itu tadi bila mana barangnya sudah tiba setelah kita kirim itu dalam 1-2 hari, di sini dia harus approve bahwa barangnya yang dikirim itu sudah saya terima dengan baik. Dia harus approve di sini baru bisa dikembalikan uangnya ke customer, pembeli. Seperti itu prosesnya. Mungkin jelas, Ulfiana? Ya, Pak, jelas. Oke. Ada lagi mungkin yang ini sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut kalau memang belum ada. Jadi ini saya garis bawahi bahwa yang saya terangkan ini infografis tentang transaksi e-commerce di bidang produk. Nah, bagaimana dengan di jasa? Nah, di jasa berbeda lagi, karena kita kalau di jasa itu ibaratnya kita membeli itu tanpa ada barang yang kita bawa pulang. Jadi jasa itu lebih kepada menyewa atau menggunakan fasilitas pihak ketiga. Jadi saya mengambil sampling di sini perhotelan. Jadi di e-commerce di bidang jasa itu seperti perhotelan juga itu ada. Marketplace-nya itu, e-commerce itu di perhotelan mungkin jasa bertransaksi di sini, misalnya Traveloka, Agoda, Booking.com, Pegi-Pegi, ini marketplace juga namanya di e-commerce, tapi bidangnya berbeda jasa. Jadi alurnya itu lebih singkat dibanding yang tadi, karena tidak ada istilah retur di sini, karena barang itu dengan jasa berbeda. Kalau jasa itu sebelum membeli atau meng-cancel itu berbeda alurnya kalau kita mau membatalkan. Apalagi kalau kita sudah pakai jasa kamarnya, tidak bisa diretur lagi seperti itu. Karena namanya jasa ya beli pakai habis selesai. Oke, kita lihat di sini alurnya itu supaya saya persingkat saja bahwa awalnya itu mungkin sudah pernah juga ada yang melakukan ini sistemnya. Jadi sebelum saya booking, bahasakanlah seperti itu, mereservasi kamar di salah satu hotel misalnya, hotel A, saya harus mendaftar dulu sebagai anggota. Begitu pun dengan hotelnya. Jadi untuk bisa ketemu antara booker dengan tempat hotelnya yang akan ditempati itu harus terdaftar di salah satu platform ini. Jadi pihak hotel itu juga harus mendaftar sebagai salah satu penyedia jasa di platform ini. Nah, setelah saya mendaftar, hotel ini juga sudah mendaftar, saya akan membuka salah satu aplikasi ini. Bahasakanlah saya masuk ke Traveloka. Sebelum saya masuk ke Traveloka, saya login dulu. Setelah login, misalkan saya mau ke Yogyakarta. Kalau saya mau ke Yogyakarta itu, yang pertama saya search engine itu otomatis lokasinya. Saya cari lokasi dulu, cara memesannya ya yang saya kasih gambaran ini. Setelah dapat lokasi, di situ akan muncul berbagai macam jenis hotel yang ditampilkan oleh pihak Traveloka. Nah, setelah muncul beberapa hotel, yang saya perhatikan itu pasti harga. Salah satunya harga, sesuai budget. Saya pengennya di hotel bintang apa? Bintang 1, 2, 3, 4, atau bintang 5, sesuai dengan budget kita. Setelah dapat bintangnya, misalnya saya mau bintang 3. Bintang 3 dapat. Muncul ada beberapa, disortir lagi oleh platform ini, sesuai harga, kemudian lokasi sesuai. Pasti yang saya lihat itu biasanya ratingnya, karena itu juga sangat berpengaruh. Kalau ratingnya bagus, dia di rating atas, itu pasti bagus hotelnya. Jadi setelah saya oke, baru saya memesan.
setelah saya memesan satu kamar di hotel A misalnya, dari pihak e-commerce ini atau Traveloka tadi, setelah saya payment, setelah saya membayar sama dengan prosesnya di bidang produk tadi, saya memesan, kemudian saya membayar, baru terjadi alur transaksi. Kemudian dikirimkanlah bukti booking bahwa saya telah memesan kamar 101 misalnya di hotel A. Dikirimkan bukti ke saya, inilah yang akan saya bawa nanti pada saat berkunjung ke hotelnya. Seperti itu. Jadi bisa lewat HP biasanya, sudah dikirimkan lewat HP, bukti bookingnya, kemudian pada saat saya check-in, saya akan perlihatkan bahwa saya telah membooking kamar 101. Nah, pihak hotel itu juga sudah memiliki tim tersendiri, tim e-commerce di bagian reservasinya. Jadi ada memang tim di hotel itu menangani semua bookingan lewat e-commerce. Namanya tim reservation-nya itu. Mereka sudah paham kalau ada tamu yang mau masuk lewat platform ini, mereka sudah bookingkan dengan. Jadi mereka tidak bisa jual lagi. Jadi ada dua platform yang mereka gunakan di hotel pada saat kerjasama dengan e-commerce. PMS secara internal atau property management systemnya itu sistemnya yang mereka pakai internal, kemudian ada extranet namanya. Extranet itu login admin untuk masuk ke e-commerce. Ini ada agodanya, jadi mereka bisa lihat reservasi yang masuk pada hari itu, kalau terjual di e-commerce, mereka tidak bisa offline lagi, jual offline, mereka harus log, karena kalau tidak, pasti kena ban juga dari platform ini. Kalau misalnya saya komplain tidak ada kamarnya, saya bisa komplain di sini. Kalau saya komplain di sini, efeknya besar sekali ke usahanya, yaitu ya. Kemudian setelah saya check-in, menginap, saya check out. Nah, di sini yang paling berharga bagi dunia usaha, khususnya di hotel. Setelah saya check out itu, di platform ini disediakan, ada ratingnya di situ, yang biasanya kalau kita muncul tanda bintang, begitupun kalau belanja, atau reviewnya. Ini sangat-sangat berharga di bidang jasa, karena berbeda dengan produk. Kalau produk itu terima barang kita bisa ngeles dan semacam, tapi kalau jasa banyak sekali indikator yang dipakai sehingga itu bisa mengangkat nama perusahaan tersebut. Kapan salah memanage itu berdampak negatif terhadap nama perusahaan ini. Makanya ini sangat dijaga di jasa, di hotel terutama, bahwa segmen pasar e-commerce itu biasanya dialokasikan 35% sampai 40% di zaman sekarang, apalagi dengan kondisi ini. Jadi tamu kebanyakan itu reservasinya sekarang sudah lewat HP semua. Nah, kalau ratingnya sangat buruk dan reviewnya jelek di sini, otomatis itu bakalan di skip oleh calon pembeli. Oke, baik. Ada mungkin yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya atau sudah paham semua? Karena ini umum sebenarnya yang saya jelaskan, hanya saya tampilkan sebagai sharing saja. Ada? Kalau tidak saya lewat. Clear ya? Oke. Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, itu tadi yang saya jelaskan, bahwa review ini sangat berarti sekali di dunia industri, terutama di bidang perhotelan, karena reputasi nama perusahaan di dunia e-commerce itu sangat dipertaruhkan oleh teamwork. Ini sampling saja saya kasih, bahwa mendapatkan rating 8.7 misalnya nih, dari 4.700 yang pernah menginap itu dengan komentar terkait kebersihan, itu pekerjaan yang sangat susah, karena dibutuhkan teamwork di sana. Artinya berbeda dengan tadi jualan produk. Kalau produk itu paling satu user yang ini, yang lainnya bisa kita inilah banyak alasan untuk bisa merecovery nama kita kalau jualan produk. Tapi kalau jasa agak susah karena ini by system semua, baik kebersihan, kenyamanan, makanan, lokasi, pelayanan. Ini salah satu indikator sehingga muncul poin ini. Ya.
Jadi di platform marketplace di e-commerce di bidang jasa itu ada juga award yang diberikan bila mana suatu bidang usaha itu performnya bagus, seperti itu. Nah, ini sedikit saya singgung terkait dengan sejarah perkembangan e-commerce. Mungkin Ibu Sri juga tadi sudah menjelaskan bahwa e-commerce di Indonesia itu seperti ini gambarannya, bahwa di tahun 94 itu awalnya muncul karena ada Indonet sebagai penyedia layanan internet pertama, kemudian 96 bineka.com, kemudian forum Kaskus muncul di tahun 99. Nah, di 2010 ini disinilah awal kemunculan e-commerce Indonesia. Gojek sebagai layanan transportasi pertama berbasis online, di situ betul-betul tapak tilas yang sangat berarti di dunia e-commerce di Indonesia. Kemudian 2014 Telkom merambah e-commerce dengan hadirnya Elevania, kemudian 2015 Toko Bagus. Terakhir 2016 ini dikeluarkanlah Perpres nomor 74 tahun 2017 tentang perdagangan lewat elektronik. Seperti itu. Itu saya pandang saja. Nah, ini sekedar tambahan saja yang dijelaskan juga mungkin dari Ibu Sri, bahwa di e-commerce itu di Indonesia dibagi 3 tahap. Ada era awal, era pertengahan, kemudian era keemasan. Era pertama tadi itu awal, itu tadi e-commerce-nya muncul dengan hadirnya Indonet. Indonet ini sebagai ISP, Internet Service Provider di Indonesia yang pertama kali. Di situ awal-awal muncul ada namanya komunitas mailing list di awal-awal itu. Jadi dulu awal-awal di tahun 95, 96 itu memang ada mailing list. Jadi kalau kita mau jualan, kita ada grup mailing list namanya. Itu di awal-awal. Kemudian era pertengahan, ini tadi yang saya maksud, bahwa Gojek sebagai pilar utama munculnya satu persatu e-commerce di Indonesia. Karena basis inilah yang menjadi pioner sehingga banyak e-commerce lainnya bermunculan. Sangat-sangat memudahkan karena bisa terintegrasi antara satu platform dengan platform yang lain. Jadi kayak Shopee bisa kerjasama dengan Gojek. 2020 kemarin, 2000 ya, kerjasama di merger lah Gojek dengan Tokopedia. Jadi lahirlah GoTo kalau tidak salah, seperti itu. Kemudian era keemasan ini yang terakhir, bahwa transaksi sangat tertinggi di tanah air itu 2019, 5,2 miliar itu menurut Statista. Baik, itu sekedar selayang pandang saja karena tadi Ibu Sri juga mungkin sudah panjang lebar menjelaskan. Nah, ini sekedar data saja saya berikan bahwa laporan statistik e-commerce di Indonesia itu 2019 ternyata usaha yang terdaftar di Indonesia itu 2010 itu awalnya itu di bawah 1,5%, hanya 1,5%. Nah, nanti 2017, 2018 itu disinilah boomingnya, mungkin karena kesadaran para seller bahwa ada pasar yang besar di e-commerce ini, sehingga banyak yang terdaftar di tahun 2017-2018 mendaftarkan usahanya ya. Nah, ini konsep-konsep awal yang di konsep-konsep dalam e-commerce ini. Ada namanya B2G, B2B. B2B itu business to business. Jadi ini lihat ini. Jadi kalau B2B itu konsepnya memang antara perusahaan. Jadi perusahaan dengan perusahaan seperti itu. Contohnya itu ada Alibaba, ada Unilever. Jadi transaksinya itu secara elektronik tapi kapasitasnya besar atas nama perusahaan. Nah, ini B2C. B2C itu merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen. Jadi kebutuhannya itu agak di bawah sedikit dibanding dengan yang B2B tadi. Kalau ini perusahaan dengan perorangan bisa. Jadi perusahaan yang mendaftar di Lazada itu
itu hanya apa yang bisa mendaftar sebagai seller di situ hanya perusahaan, yang lainnya itu tidak bisa. Jadi itu B2C konsepnya. Jadi seller itu yang bisa masuk hanya konsumer personal. Itu konsep B2C. Kemudian C2C. Nah, ini yang paling umum. Ini yang paling umum. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX itu konsep C2C namanya, consumer to consumer. Jadi perorangan bisa membuka toko online. Misalkan nih saya mau menjual barang bekas, bisa di Tokopedia tanpa harus melewati perizinan. Jadi kalau yang B2C tadi itu butuh lampiran perizinan untuk bisa masuk sebagai seller. Tapi kalau Tokopedia tidak mesti. Jadi saya hanya masuk sebagai seller, mendaftar sebagai seller. Di situ memang dibutuhkan nama toko, tapi bisa sembarang namanya, tidak dibutuhkan perizinan untuk mendaftar. Berbeda dengan B2C atau B2B. Memang harus platformnya itu seperti Tokopedia tadi, Traveloka itu harus mendaftar. Jadi harus dengan perizinan untuk bisa jadi seller. Kalau ini tidak, B2C, jadi free. Jadi saya bisa membuka lapak di situ, membuka toko online di Tokopedia atas nama pribadi saya. Jadi saya terdaftar sebagai seller. Saya juga bisa berbelanja di situ sebagai buyer. Nah, itu yang dikatakan C2C. C2B. Jadi ini kebalikannya tadi B2C. Jadi ini seperti saat ini kayak YouTuber itu kategori C2B namanya. Jadi misalkan saya merekam aktivitas terkait dengan pribadi yang menarik dalam komunitas tertentu, misalnya terkait dengan hobi, kemudian saya rekam secara profesional, kemudian saya kirim ke salah satu TV dan dipublikasikan, terjadi transaksi, itu C2B namanya. Ya, jadi ada software, developer, apa semua, banyak sekali menjual konten itu ke salah satu penyedia jasa publikasi itu C2B namanya, ya. Itu kebalikannya tadi dari B2C. Nah, ini beda lagi. B2G, business to government atau customer to government. Jadi ini intinya ini bahwa kita di e-commerce itu pemerintah juga mempunyai andil untuk ikut meramaikan e-commerce itu. Jadi dia bisa bekerja dengan perusahaan, dengan pemerintah, ataukah perusahaan besar, ataukah yang sifatnya perorangan tapi bisa kerjasama juga dengan pemerintah. Jadi ini bisa masuk ini. Ada namanya LPSE, Lembaga Servis Pengadaan Barang dan Jasa, itu semua kabupaten kota sudah ada. Jadi misalkan saya memiliki satu tim IO yang saya pengen memanage bila mana ada eventnya di satu kabupaten kota, itu saya bisa mengajukan. Nah, kalau terjadi kerjasama dan MOU antara saya dengan kabupaten kota tersebut, itu sudah C2B namanya, ya. Tapi kalau perusahaan saya, misalnya PT saya masukkan secara resmi juga ke LPSE atas nama lembaga, itu B2G namanya, ya. Oke, sampai di sini mungkin ada. Saya pikir ini pasti sudah paham semua karena Ibu Sri tadi sudah menjelaskan juga. Ya, saya lanjut ya. Jadi waktu masih ada ini. Peranan e-commerce dalam entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi di dunia usaha itu sangat dibutuhkan e-commerce ini. Salah satunya itu marketplace, dapat meningkatkan. Marketplace itu pasar. Ini marketplace ini sangat-sangat dibutuhkan karena kita bisa mengukur sejauh mana kualitas produk kita, sejauh mana barang kita yang kita lempar ke pasar. Cara mengukurnya itu kita mengambil kompetitor. Misalnya harga kamar, misalnya jasa. Saya menjual kamar A dengan harga 300. Saya harus untuk melihat marketplace ini bahwa harga saya sudah kompetitor di luar, saya harus mengambil sampling kompetitor namanya, kompetitor dengan selevel dengan hotel A misalnya, bintang 2 dengan bintang 3, apakah harga saya sama? Jadi
kompetitor tadi ini 10 ini kita data semua, kita ambil harga yang dengan produk yang sama dengan kita total, kemudian kita bagi dengan jumlah kompetitor tadi, itulah market share namanya. Jadi harga kompetitor itu kita jumlah dengan jumlah pembaginya, itulah yang menjadi harga produk yang akan kita, jangan kalau ketinggian boleh tapi jangan terlalu ketinggian. Misalnya ada yang jual 1 juta, ada 500, ada 700, kita total ini semua, kemudian kita bagi 3. Itulah harga yang ideal yang kita bisa lempar, karena kita berada di tengahnya. Ada yang ketinggian, ada yang terlalu bawah, ini di total. Nah, itu yang dimaksud dengan market share. Jadi harga pasar itu harus kita bisa baca sebelum terjun ke e-commerce. Kemudian production cost. Nah, fungsinya ini e-commerce memang sangat menekan biaya. Ya, kalau di offline itu kita pasti mengurusi tentang sewa dan semacamnya, menggaji tim yang mungkin bisa kita kurangi. Dengan adanya e-commerce ini otomatis semua biaya itu bisa kita hilangkan. Kemudian global risk itu ya itu pasti. Kalau kita masuk ke platform e-commerce ini, salah satu e-commerce ini pasti jangkauannya jauh lebih luas. Itu pasti sudah ditahu semua. Berbeda dengan perdagangan yang sifatnya offline. Paling pasar kita seputar itu saja. Nah, saya lanjut. Kemudian customer. Nah, untuk meningkatkan customer loyalty ini sangat berpengaruh di e-commerce ini. Ya. Meningkatkan supply management, kemudian memperpendek waktu produksi. Seperti itu. Bisa di-mute mungkin yang lagi terbuka soundnya, ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Nanti di unmute kalau mau bertanya ya, silakan. Ya. Nah, sistem transaksi e-commerce. Tadi mungkin Ibu Sri juga sudah jelaskan bahwa di e-commerce itu banyak pola transaksi. Nah, di sini saya mau sharing, mau tanya jawab langsung saja. Ada enggak yang bisa menjelaskan apa itu COD? COD itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Ya? Cash on delivery. Ya, apa maksudnya itu cash on delivery? Pembayaran tunai, Pak. Nah. Oke. Tetap. Ya, kalau bahasa pasarnya itu COD, ada barang, ada uang. Cash on delivery, betul. Itu memang anunya. Jadi ini pasti umum, teman-teman yang biasa belanja lewat platform itu tadi yang saya jelaskan. Ini lumrah, apalagi kalau GoFood ini pasti COD ujungnya karena bayar di tempat. Kebanyakan bayar di tempat. Ada juga yang by transfer atau lewat e-wallet yang sudah kita miliki. Nah, yang kedua yang saya mau tanya, kredit card dan debit card, ada nggak yang tahu perbedaannya? Pernah dengar kredit card dan debit card? Ada yang bisa bantu saya? Apa kira-kira perbedaannya? Ada? Ya, silakan sebut nama Musa. Ya. Saya Safa dari UMP. Jadi saya ingin kayak memberi opini saya mengenai debit card sama kredit card. Jadi kalau misalnya debit card itu digunakan untuk pembayaran yang kayak lunas gitu, Pak. Istilahnya lunas, sedangkan kalau kartu kredit itu kayak untuk berhutang kayak gitu, Pak. Berhutang ya. Iya. Betul sekali. Jadi itu tadi, terima kasih penjelasannya. Jadi begini, kredit card dan debit card itu semacam saudara tiri. Jadi sama tapi berbeda. Jadi misalnya Bank BNI mengeluarkan 2 kartu, satu kartu kredit, satu kartu
debit. Perbedaannya itu sangat mencolok, tapi kesamaannya itu sama-sama bisa dipakai sebagai kartu pembayaran. Makanya tadi saya bilang itu saudara tiri. Jadi kredit card itu poinnya bahwa itu saya tidak, misalnya saya memiliki kartu ini. Kalau kartu debit itu, kalau saya punya uang 1 juta, kemudian saya menabung di bank, otomatis itu saya bisa ditawari debit card, karena saya sudah memiliki tabungan 1 juta. Jadi kalau saya mau berbelanja, terus saya mau pakai debit card untuk membayar, tinggal gesek, tapi limitnya itu 1 juta. Uang saya yang saya pakai untuk berbelanja. Berbeda dengan kredit card. Kalau kredit card itu, saya harus ngapply dulu ke Bank BNI misalnya, kemudian dari Bank BNI itu mensurvei dan semacamnya, kemudian keluar nilai platform yang diberikan kepada saya, misalnya 1 juta. Jadi nominal 1 juta ini, atau 10 juta lah, 10 juta ini, inilah nilai yang dipinjamkan ke saya oleh bank, yang bisa saya pakai untuk berbelanja. Jadi diutangkan ke saya. Jadi itu di situ perbedaannya. Jadi kalau saya berbelanja 10 juta tadi, 10 juta itu saya tidak bisa lewati. Kalau saya berbelanja misalnya hari ini 1 juta, muncul tagihan saya bulan depan. Tidak langsung 10 juta saya bayar, tapi 10% biasanya dari total transaksi. Misalnya 1 juta berarti saya harus bayar 100.000 lah misalnya, ditambah dengan 25%. Di situ ada bunganya, tinggi sekali bunganya kalau kredit card. Kalau debit card itu hanya biasanya administrasi bulanan. Di situ perbedaannya. Jadi kalau debit card itu kita dipinjamkan, kalau debit card itu kita yang memiliki tabungan baru bisa belanja. Kalau kredit card itu ya itu tadi kita dipinjamkan, tapi ada kewajiban setiap bulan kita membayar untuk melunasi itu, dan tidak bisa over limit. Oke, ya. Terus untuk e-wallet, ada nggak yang bisa jelaskan saya e-wallet itu apa? Atau sudah paham semua ya? Biasa menggunakan GoPay, OVO, Dana, link aja. Jadi dompet elektronik kalau bahasa Indonesianya mungkin. Ada yang biasa pakai mungkin? Dana secara virtual. Ya, betul. Ya. Ada yang pernah pakai mungkin? Pernah, Pak. Alhamdulillah. Berarti saya tidak menjelaskan lagi panjang lebar karena pasti sudah paham bahwa e-wallet itu semacam ya, fasilitas yang diberikan untuk bisa bertransaksi lewat e-commerce ini. Jadi biasanya misalnya OVO, kita pasti mendaftar dulu, membuka rekening virtual di aplikasi itu, kemudian pasti ada transfer dana yang ditampung ke e-wallet tadi itu. Jadi kita cuma bedanya itu dengan rekening biasa, biasanya e-wallet itu terbatas tidak bisa melebihi maksimal misalnya 1 juta. Biasanya sampai maksimal 1 juta dia lock untuk karena paling gampang sekali ini untuk menghindari mungkin pembajakan seperti itu. Berbeda dengan bank, kalau ini dikelola oleh pihak yang punya platform biasanya. Kemudian e-money, e-tol juga itu ada mungkin yang biasa pernah pakai e-tol, kemudian e-transfer kayak mobile banking apa dan semacamnya. Jadi inilah secara umum yang biasa dipakai bertransaksi di e-commerce, perdagangan lewat elektronik itu. Ada mungkin yang sebelum saya lanjut mau bertanya atau mau menanggapi supaya saya tidak berpidato sendiri? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Jadi ini saya mau kasih gambaran sedikit bahwa di Indonesia itu menurut data BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020 tentang e-commerce, mengelompokkan bahwa yang sering menggunakan e-commerce Indonesia itu secara umum COD masih paling tinggi. Ya, cash on delivery ini masih menempati 73% penggunanya oleh e-commerce di Indonesia. Kenapa? Karena rasa percaya kita itu terhadap transaksi ini mungkin belum terlalu tinggi. Mungkin karena keseringan kita di prank apakah oleh penjual, apakah oleh pembeli, sehingga
rasa percaya itu belum maksimal di e-commerce, sehingga transaksi yang terjadi itu masih kebanyakan COD. Kalau GoFood rata-rata memang masih memakai COD, bayar tempat. Jadi dibayarkan dulu oleh Gojek atau GoFood-nya, nanti tiba barangnya baru kita bayar. Seperti itu. Ini hanya saya sharing data saja. Nah, ini saya mau kasih lihat sedikit sambil nonton video. Suaranya kecil, Pak. Oh, kecil ya? Ya. Business to government atau B2G, consumer to government atau C2G, online to offline atau O2O. Business to business atau B2B adalah transaksi di mana produk satu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Business to consumer atau B2C, di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Consumer to consumer atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara, di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Consumer to business atau C2B adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah content creator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Business to government atau B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Consumer to government atau C2G merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis e-commerce B2G atau C2G mempunyai tujuan yang sama, dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan, teknologi dan informasi. Online to offline atau O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan lain, yaitu tidak ada batasan geografis saat berjualan melalui toko fisik, bahkan bisa dipastikan akan terbatas pada tentu saja. Namun hal itu tidak berlaku saat berjualan secara online melalui e-commerce karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari penjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional. Biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya untuk membangun atau
atau menyewa toko, memudahkan pencarian pelanggan. Pelanggan hanya perlu inovasi. Inovasinya bagaimana? Baju kaos itu free design. Masyarakat usaha dan kita kalau dia punya desain tinggal kasih masuk, kita tinggal printkan atau dia minta saya buatkan nih dekorasinya warna sekian, warna dasarnya putih, tolong diaturkan bagaimana caranya dekorasi warnanya, tolong. Sudah siap untuk memulai usaha di e-commerce? Berikut langkah yang bisa diikuti. Memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller. Kemudian, uji apakah produk tersebut layak dijual. Anda perlu melakukan pengujian kelayakan ini, meski hanya skala kecil. Misalnya, tanya kepada kerabat, atau lakukan survei dengan memberi contoh produk. Riset, persiapan, dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, Anda siap untuk membuat rancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Tentukan metode pembayaran. Pilih membayar dan memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika Anda berjualan melalui e-commerce. Namun jika Anda berjualan melalui media sosial, opsi transfer bank atau menggunakan kris dapat menjadi pilihan. Pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia. Dapat Anda pilih. Untuk lebih memaksimalkan potensi pasar, Anda juga bisa membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi Anda. Tunggu apa lagi? Yuk, mulai berusaha di e-commerce. Oke, jadi tadi disimak videonya. Kalau ada mungkin yang tidak kedengaran, saya bisa share videonya kalau memang membutuhkan di grup WA sebentar, nanti saya sharing di situ supaya lebih ini. Tapi kalau misalnya ada yang butuh di sini juga, enggak apa-apa, saya share lewat sini. Tadi disimak ya videonya ya. Oke. Nah, Enggak jelas tadi suaranya, Pak. Oh, enggak jelas ya. Oh iya. Betul. Kirim di grup, Pak. Ya, nanti saya kirim di grup supaya bisa dilihat sepintas. Jadi itu hanya pengantar saja, sebagai pelengkap saja apa yang kita sharing sama-sama hari ini. Namun kesimpulannya bahwa aplikasi e-commerce ini bagi perusahaan merupakan proses yang cukup kompleks. Jadi tadi saya jelaskan bahwa antara buyer dan seller itu marketplace ini yang memberikan platform ini sebagai pelaku e-commerce inti itu sudah membuat sedemikian rupa pengaman bagi penjual atau pembeli sehingga tidak ada yang dirugikan, sehingga e-commerce ini bisa berkembang lebih bagus lagi ke depannya. Seperti itu mungkin kesimpulan dari saya pada siang ini. Ya, ini terakhir. Jadi saya oke. Sebelum saya close kelasnya, mungkin ada yang mau sharing pengalaman terkait dengan e-commerce, ada mungkin pengalamannya yang menjual barang tidak sesuai dengan pembelinya yang diharapkan, terlalu cerewet pembelinya, begitupun sebaliknya. Silakan kita sharing sebelum saya close. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, jadi perkenalkan saya Safa Fadia dari UMP. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, karena Bapak kan udah ada banyak pengalaman kan. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk menarik pelanggan apabila dalam kasus usaha yang baru dan sepi gitu loh, Pak. Jadi untuk pengusaha kecil seperti kami yang baru mau buka, itu bagaimana cara untuk menarik pelanggan seperti itu, Pak? Terima kasih.
Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Makasih pertanyaannya. Jadi intinya bagaimana mendapatkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Tadi saya garis bawahi. Jadi tadi ada dua model e-commerce ini, e-commerce barang dan jasa. Jasa itu vital sekali. Tadi yang saya jelaskan bahwa tidak serumit di produk, tapi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Di produk itu sendiri, di saat kita mau terjun dan menjual barang atau produk ke khalayak ramai lewat e-commerce itu memang butuh persiapan. Yang pertama, pastikan kualitas dulu lah. Apa yang kita jual ini kualitasnya bagus di luar. Itu dulu. Yang kedua, ini saran saya ya, yang kedua, sasar market yang jelas. Di luar itu tadi, makanya yang saya tadi sempat infokan bahwa market share itu harus dipelajari. Market share itu tadi, pelajari siapa kompetitor kita, harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, kemudian kita bagi dua. Ambil itu harga. Karena konsumen pasti mencari, mahal belum tentu bagus, murah juga belum tentu baik. Tapi di tengah-tengah, itu posisi yang sangat ambigu bagi pembeli. Kalau menurut saya ya, karena saya pelaku juga di situ, jadi itu teknik, itu salah satu teknik untuk melempar harga ke e-commerce. Jangan ketinggian, jangan juga kerendahan. Makanya market share itu, mempelajari market share itu, kompetitor itu harus kita sedikit meluangkan waktu, menyasar pasar kita, pengennya di posisi ini misalnya. Itu tadi ya, jadi yang selanjutnya yang saya ini, sekali-sekali buat viral kita punya produk, jadi harus membuat akun medsos itu terutama, jadi kita blast WA, bikin konten, itu salah satu teknik untuk menarik pelanggan terhadap produk apa yang kita tawarkan. Karena marketplace itu, kecuali kalau kita sebagai anggota premium, itu pasti kita dibantu untuk memblas kita punya produk. Tapi kalau anggota biasanya platform itu hanya fasilitasnya standar saja. Jadi tidak dibantu mempublish kita punya produk. Buktinya misalnya, bila mana kita membuka Tokopedia, di search engine itu pasti tuh langsung muncul barang-barang tertentu. Padahal yang bersangkutan itu kita tidak panggil. Nah, itu salah satu contoh bahwa kerjasama dengan salah satu platform di user premium misalnya, itu salah satu contoh untuk mengangkat kita punya produk. Dan itu sangat berpengaruh di pelanggan yang akan mau membeli barang kita. Jadi cepat didapat produk kita pada saat calon pembeli itu mau mencari barang. Nah, kualitas, market share-nya kasih bagus, kemudian platformnya juga tadi kita upgrade kalau bisa, kemudian medsos tadi itu kita buat medsos, viralkan kita punya produk. Tapi kalau menurut saya yang paling ujung itu adalah komen dan review. Hati-hati, karena biasa penjual itu, ini khusus untuk seller, berbeda dengan pembeli. Kita bebas, kita di posisi raja kalau di customer itu. Jadi kalau istilahnya ada produk, ada 2-3 barang itu, ya kita sebagai pembeli itu bebas memilih yang mana. Tapi kalau penjual tidak bisa memilih, penjual itu harus hati-hati terhadap review dan rating. Hati-hati. Kalau misalnya ada pelanggan yang tadi komplain, terus kita tidak memaintain dan memanage dengan baik-baik, komennya itu usahakan pakai ya perasaan lah, minta maaf. Itu sangat berpengaruh ke pelanggan. Kapan kita merespon dengan emosi, kemudian memaki, itu menurunkan image bukan produknya kita ya, tetapi apa yang menjadi atau nama brandnya kita akan terpengaruh. Dan itu fatal sekali. Rating itu mengukur kualitas toko kita atau produk yang kita jual. Ya, saya kira itu jawaban saya untuk yang tadi dari penanya tadi. Ada mungkin lagi yang mau sharing atau mau bertanya sebelum jam 12 saya? Ya, silakan.
Ya, masih ada mungkin Mas sharing? Izin Pak. Ya, silakan. Apa suara saya terdengar Pak? Ya, silakan, bagus. Oh, iya, kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi terlambat masuk di kelas. Tapi kemarin sudah sempat download materi atau modulnya di LMS itu. Saya baca-baca sedikit materinya. Jadi pertanyaan saya itu Pak, ini kan ada 4 jenis model bisnis. Ada yang bisnis to bisnis, business to consumer, consumer to consumer, dan juga yang terakhir itu consumer to business. Pertanyaan saya, menurut Bapak ini untuk kalangan akademisi ya Pak, menurut Bapak model bisnis apa yang paling bagus yang punya jaminan masa depan yang lebih baik Pak? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sulit karena tergantung fashion kita masing-masing. Jadi pertama tergantung fashion kita, tergantung hobi kita. Terus yang kedua tergantung apa yang kita mau jual. Yang ketiga juga tergantung pasar apa yang kita mau sasar. Target goalnya kita seperti apa. Itu mempengaruhi pertanyaan tadi Bapak. Jadi kalau menurut saya kalau orang akademis itu lebih ke apa ya? Tergantung produknya tadi, apa yang bisa saja ke C2G, ke pemerintah, kita menawarkan ke pemerintah apa yang menjadi produk unggulan kita, menjual konten juga ke perusahaan, C2B misalnya, kita menjual konten itu dalam konteks hal-hal baru yang belum ditemukan, hal-hal menarik yang menurut kita itu dibutuhkan oleh beberapa kalangan tertentu, itu bagus juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tergantung minat kita pengennya mau ekspor di mana. Makanya di platform konsep e-commerce itu hanya dibagi sebenarnya. Konsep itu mencerminkan bahwa bisnis kita fokusnya konsennya di sini. Misalnya tadi Tokopedia, berarti C2C, itu konsennya C2C dia. Jadi customer to customer mempertemukan penjual dengan pembeli yang sifatnya skala kecil. Tapi kalau skala besar, dia naik ratingnya. Jadi bisnis to customer. Penjualnya itu atas nama perusahaan ke customer tadi, yang kayak Unilever, apa kan B2B. Seperti itu. Jadi tergantung fashionnya kita, tergantung kita minatnya di mana. Kalau misalnya kita memiliki konten menarik, atau kita mau menjual jasa dalam bentuk, kita ada program baru misalnya yang terkait dengan pengembangan pariwisata di satu tempat, ya berarti saya punya produk, saya jual ke pemerintah, atau saya jual ke perusahaan. Jadi itu sudah terjadi dua, C2B dengan C2G. Ya, customer ke pemerintah, jadi saya jual produk saya ke pemerintahan kota, dalam hal ini dinas pariwisata, bahwa saya punya platform software yang berbasis teknologi dengan konsep seperti ini, dijelaskan di proposalnya. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau ke perusahaan, bisa saja saya memiliki software, ini akademisi ya, jadi saya menciptakan satu software yang berbasis teknologi yang mengatur bagaimana perusahaan itu berjalan mulai dari operasional di depan sampai ke back office-nya. Itu software juga namanya. Jadi saya bisa menawarkan ke perusahaan. Jadi tergantung kita mau jual apa. Nah, nanti dari apa yang kita produk itu otomatis kita tercluster dengan sendirinya bahwa kita di konsep ini kita masuk. Tergantung pasar yang kita tuju. Seperti itu, Pak. Ada lagi mungkin? Oke. Ya, sama-sama. Jadi sebelum kita close, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Oke, saya foto ya. Ini pasang dong videonya supaya kelihatan semua mukanya. Ya, saya capture ya. Nanti saya share di grup WA ya, supaya ada bukti bahwa adik-adik mahasiswa semuanya hadir. Ya, 1, 2, 3. Tis. Ya, 1, 2, 3. Oke. Saya kira untuk pertemuan pertama ini, saya atas nama pribadi mohon maaf kalau ada saya salah-salah kata. Sekali lagi ini bukan menggurui, tapi kita sharing. Jadi apa yang saya share tadi itu lebih kepada pengalaman yang pernah saya alami. Saya sharing ke adik-adik mahasiswa. Kalaupun masih ada yang tidak puas, ada grup WA kita bisa sharing. Saya ada di situ kok, mulai dari
PD1 sampai PD5. Jadi kelas PD1 sampai PD5. Terus materinya sebentar, kalau ada yang mau butuh, bisa langsung bertanya di grup, nanti saya share. Jangan sampai ada juga yang tidak butuh, saya share juga, mubasir jadinya. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sehat selalu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya Terima kasih, Pak. saya